Yang lucunya modifikasi cuaca ini nggak diomongin di awal gitu. Bahkan pembiayaannya pakai dulu baru nanti totalan. Oh, mikir kita mikir gitu, dikasih akal sama Allah, ini hak kita untuk berpikir. Dan gue menyampaikan ini tujuannya adalah supaya rakyat Indonesia mau berpikir, itu aja. Dan apakah setelah modifikasi cuaca ini ada banyak orang sakit, ada banyak angka tiba-tiba angka positif banyak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang kemarin kita dengar ada BRIN dan BMKG tentang masalah ngomong ada cuaca ekstrim di Jakarta, ya kan? Oh, akan timbul ini, timbul itu, timbul ini. Gue tuh memang minta maaf ya. Kalau pemerintah ngomong tuh, gue tuh langsung berpikir ini proyek apa lagi? Itu kalau gue. Dan di sini memang benar, akhirnya mereka mengakui ada sayang. Apa tuh nih beritanya? Lu BRIN soal biaya modifikasi cuaca 200 juta rupiah per hari. Project, ya supaya nggak banjir ya. Jadi kasih kabar dulu, wah mau banjir, mau ini, cuaca ekstrim. Dan dari sini kita bisa berpikir, dari berita ini kita bisa berpikir, kalau dia bisa modifikasi cuaca, berarti artinya dia bisa apa aja gitu. Yang disebarkan itu bisa macam-macam, bisa bekerja sama farmasi, kasih pilek supaya obat pilek gue laku, bisa nggak? Bisa jadi, bisa iya, bisa tidak, ya kan? Nah, ada orang-orang yang dituduh, itu teori kontrasepsi, nggak ada itu penyebaran chemical di udara, ada. Makanya banyak orang sakit, tapi mereka nggak ngakui. Karena ini project sayang, dan itu yang ngerjakan buat TNI kayaknya tuh. Kita baca dulu deh, baru kita reaksi. Kita baca dulu, baru kita reaksi. 3 Januari nih, CNN Indonesia, Jakarta. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengungkapkan biaya operasional untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca TMC tembus hingga 200 juta rupiah per hari. Ini operasionalnya aja. Bahan yang disebar itu beneran garam atau yang lain. Dengan 1 unit pesawat per hari itu sekitar 150 sampai 200 juta rupiah per hari.
dengan menggunakan 1 unit pesawat KASA, model terbangnya 2 kali. Ungkap Koordinator Laboratorium Teknologi Modifikasi Cuaca TMC BRIN Budi Harsoyo kepada cnnindonesia.com Selasa 3 Januari. Rincian dari biaya itu digunakan untuk membeli bahan bakar pesawat alias aftur, bahan semai awan atau garam, dan biaya operasional personel. Ya, beneran garam itu yang dibeli, cuman garam doang. Beneran ada cuaca ekstrim, beneran. Oh, percaya? Lu mau percaya? Silakan. Itu haknya orang, kepercayaan itu. Kalau gue dengan keadaan seperti ini, susah Pak mau percaya. Susah. Kendati demikian, ia tak bisa memastikan berapa harga yang digelontorkan dalam setiap kegiatan TMC. Total biaya pengeluaran baru akan dihitung setelah TMC selesai. Enak ya. Enak. Hati-hati cuaca ekstrim. Kita harus melakukan ini. Ini anggarannya. Oh iya. Bah, ya. Mikir dah lupa dia, Rayat. Mikir dah. Dan andai kan, nanti dulu kita simpulkan. Terlalu banyak yang di kepala gue. Baca aja dulu. Intinya nanti setelah selesai kegiatan, kami rekap dan datanya kami berikan kepada BNPB. Kita masih belum bisa kalkulasi untuk saat ini ya tuturnya. Enak ya. Pakai ada dulu, totalan belakang. Bikin aja dulu, karena ini bahaya nih, nanti banjir nih. Bahaya nih. Bahkan setelah penyemaian, yang katanya penyemaian garam, ya nanti apa yang disemai itu bisa macam-macam. Terus tiba-tiba ada orang sakit, terus tiba-tiba naik angka tes. Ya. Apa ya, alur ceritanya itu kita bisa berasumsi liar gitu. Berasumsi liar karena nggak ada keterbukaan gitu. Bahan apa yang dipakai? Kenapa harus ada itu? Cuaca ekstrim ini ketahuan dari mana? Dari mana ada cuaca ekstrim? Kemarin BRIN sama BMKG aja sempat debat mana yang apa namanya tanggal berapa sama tanggal berapa, ya kan? Dan begitu gagal langsung bilang, "Oh ini hasil penyemaian." Oh iya, TMC modifikasi cuaca gitu ya, tim modifikasi cuaca. Iya. Terlebih, kata dia, jarak semai awan dengan posko penerbangan menjadi salah satu faktor membengkaknya biaya. Sebab semakin jauh jarak semai awan, semakin tinggi pula bahan bakar yang dibutuhkan. Iya Pak. Iya. Jadi yang jauh-jauh aja sekalian Pak, supaya untungnya banyak, bisa juga kayak kan begitu ya Pak. Oh iya. Intinya, sekitar 60% biaya operasional ini untuk pesawat, terutama untuk bahan bakar aftur. Kalau dia menggunakan pesawat yang lebih besar, seperti CN295 atau Hercules, itu konsumsi bahan bakarnya akan semakin banyak, kata dia. Sekarang mikirin bahan bakarnya aja nih. Bahan bakarnya aja nih. Ya kan, hitungan bahan bakar aja begitu. Ya nggak sih? Ini konten gue buat orang-orang yang mau berpikir. Gitu. Berpikir yang luas gitu. Artinya, berurutan gitu. Iya. Dengan berita tentang akan ada cuaca ekstrim, terus BMKG sama BRIN nggak kompak. BMKG sama BRIN nggak kompak tuh tanggalnya, ya kan? Terus tiba-tiba nggak ada. Oh itu penyemaian cuaca TMC itu, modifikasi cuaca. Yang lucunya modifikasi cuaca ini nggak diomongin di awal gitu. Bahkan pembiayaannya pakai dulu baru nanti totalan. Oh. Mikir, kita mikir gitu, dikasih akal sama Allah. Ini hak kita untuk berpikir. Dan gue menyampaikan ini, tujuannya adalah supaya rakyat Indonesia mau berpikir itu aja. Dan apakah setelah modifikasi cuaca ini ada banyak orang sakit? Ada banyak angka tiba-tiba angka positif banyak. Mikir.
Dulu ada orang ngomongin tentang orang menyampaikan sesuatu di udara. Dia bilang, nggak ada itu, nggak ada. Nih, ada. Dan ini yang ketahuan. Sebelum itu apakah nggak ada? Coba terbuka sama rakyat. Mau ditutupin gimana aja. Kalau memang udah waktunya kebuka, ya kebuka. Allah yang buka nih. Berdasarkan data yang diperoleh cnnindonesia.com, BNPB, BRIN, dan BMKG melakukan penyemaian awan konvektif di sejumlah wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat sejak 26 Desember 2022 hingga Selasa 3 Januari. Ini yang ketahuan. Sebelum-sebelumnya apa nggak pernah ada itu pesawat-pesawat ini berkeliling. Dan apakah cuma di Jakarta dan Jawa Barat? Apakah di daerah lain tidak ada? Apakah kalian pernah melihatnya? Bahkan tidak sedikit beredar di media sosial. Ada pesawat-pesawat itu muncul, dilihat oleh rakyat. Tapi kan nggak ada beritanya tuh. Makanya gue nggak mau ngomongin kalau nggak ada datanya. Ini ada data. Akhirnya kecurigaan orang-orang yang dulu, waktu masih awal-awal angka tinggi, nih berita. Artinya memang ada. Masalahnya itu apakah dulu nggak ada? Itu rakyat sudah pernah menemukan itu. Pesawat-pesawat yang berkeliling di daerahnya setelah berkeliling banyak yang sakit. Banyak. Coba komentar di bawah. Banyak itu di media sosial. Banyak. Bahkan kami juga punya datanya. Cuman nggak mau kami tampilkan karena belum ada pengakuan. Tapi kalau ada begini kan ada pengakuan. Jadi kami ada dalil gitu. Nah, ini bukannya sama. Hari ini yang kita tahu. Dan bagi mereka itu proyek ada uangnya guys. Ini hanya hitungan uang. Mau cuaca ekstrim, kita harus menyemaikan garam, modifikasi cuaca. 200 juta rupiah per hari. 150 sampai 200 juta per hari. Di wilayah itu aja. Satu pesawat mungkin. Kalau ada berapa pesawat, ada berapa daerah, sudah berapa lama, duitnya tuh. Perharinya pesawat bisa membawa NaCl untuk ditabur di awan sebanyak 3 sampai 6 kali terbang. Hal ini tergantung pada banyaknya jumlah awan yang berpotensi menyebabkan hujan ekstrim di wilayah pemukiman. Sebelumnya, ketiga lembaga itu bersama TNI Angkatan Udara membahas kemungkinan melakukan TMC untuk mengantisipasi cuaca buruk di periode Natal dan Tahun Baru 2023. Nataru. Nah kan, nanti akan ada cuaca buruk guys. Wahai rakyat, kami harus melakukan ini. Gimana cara melakukannya Pak? Ya, semai garam. Itu biayanya sekian. Loh, gimana ngitungnya itu Pak? Kita kerjakan dulu, nanti totalan di akhir. Gitu ya? Oh, enak ya. Apa aja yang bisa ditebar di udara? Macem-macem, nggak cuma garam. Nggak cuma garam, nggak sedikit orang bilang habis ada pesawat lewat, besoknya banyak yang sakit. Banyak nggak yang begitu? Komentar yang baik di bawah. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan menyoal potensi cuaca ekstrim di Jabodetabek, pihaknya akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menggelar TMC. Ya BRIN, BMKG, TNAU, ayo kita bikin. Nah iyalah, kompak ya Bun, udah kompak ya. 200 juta per hari gimana nggak mau kompak sih? Oh iya, apalagi proyeknya kerja dulu, totalan terakhir, enaknya. Ya. Rakyat ya biasa aja, soalnya rakyat nggak mikir gitu, nggak tahu tuh apa yang disebarin, apa kemungkinannya apa aja, beneran ada cuaca ekstrim apa kagak. Ya, maaf deh dengan pemerintah yang seperti ini di seluruh dunia, kami ini susah mau percaya. Tapi kalau kalian mau percaya silakan ya. Gue menyampaikan ini adalah buah pemikiran gue. Karena ngelihat udah banyak banget sudah. Skenario, kita ini udah belajar skenario, berapa ratus video gue mikirin skenario aja. Jadi ada yang begini gue langsung mikirnya ke skenario. Nah, dan tentang persoalan potensi ekstrim ini justru kami sedang bekerja sama dengan BRIN, sedang bekerja sama melakukan teknologi modifikasi cuaca, kata dia secara virtual Selasa 27 Desember.
Yang jadi masalah, setiap ada orang pemerintah ngomongin sesuatu, itu monolog gitu. Kita dibuat harus percaya sama mereka. Kita nggak bisa bertanya. Kalau kita suratin, kita udah ngalamin itu. Kemarin, masalah yang kemarin itu yang gue lagi viral tuh. Ya kan? Kita suratin. Kita kirimin surat, nggak dijawab. Sampai kita gugat di pengadilan. Sekarang ini baru lagi modelnya. Dan sekali lagi, waktu masa angkat tinggi yang kemarin supaya gue ini menjaga tidak dibredel di YouTube, yang sampai gue ke Kemenkes itu, gue ngomong itu tentang polusi udara. Gue ngomongnya polusi udara karena gue punya datanya tentang polusi udara. Walaupun gue juga punya video-video tentang adanya pesawat-pesawat yang menyebarkan sesuatu di udara, tapi gue nggak menyebut karena mereka belum ngaku. Tapi kalau begini, ini ngaku. Ini sebuah pengakuan dari BRIN, dari BMKG, dari TNI AU, bahwasannya memang mereka bisa menyemaikan sesuatu di udara. Entah itu isinya apa. Udah pernah diteliti? Siapa yang meneliti? Apa hasil penelitiannya? Kita percaya itu NaCl aja. Yang dulu-dulu, lewat TMC dia berharap bisa menurunkan hujan di Pulau Jawa ataupun danau dan waduk agar tidak mengguyur pemukiman padat penduduk di wilayah Jabodetabek. Itu kata mereka. Beneran ada. Sampai aturan Allah tentang hujan mau di... Dahlah, sekali lagi ya. Konten gue yang kali ini adalah mengajak kalian untuk berpikir. Ayo berpikir. Yang pertama, beneran ada cuaca ekstrim nggak? Yang kedua, BMKG, BRIN, AU, dan ini ngomongin ada cuaca ekstrim, terus ada proyek ini. Dan proyek ini, seperti pengakuan mereka, itu kerjakan dulu, nanti totalannya di akhir. Enak ya? Dan kali ini mereka mengatakan itu NaCl. Yang kemarin-kemarin ada pesawat-pesawat terbang seperti itu. Bahkan ada drone. Kami punya datanya. Yang kemarin mulai 2 tahun lalu gue sampai dicap hoax oleh satu media. Dan ada kalau nggak salah BMKG DKI Jakarta itu. Ya, atau apa, bukan BMKG apa ya, pokoknya DKI Jakarta, sampai gue somasi, gue bilang polusi udara itu karena ada, kami punya datanya. Yang paling bisa membuat skenario adalah orang yang punya fasilitas, sesuatu yang punya fasilitas, dan fasilitas paling lengkap adalah milik pemerintah, dan rakyatnya nggak mau berpikir, makanya mikir sayang. Ini beneran apa kagak? Itu aja dari gue ya. Gue YouTuber rakyat biasa yang akan selalu menjadi rakyat biasa demi rakyat biasa. Mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lu nggak mikir apa aja yang bisa disebar di udara itu, rakyat lagi. Ntar tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada protokol baru, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.
Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal